Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juan Eda Juan Farsi dengan NIM 2024041. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas pesisir yang kemarin telah di kelas. Terdapat 3 tugas, yakni untuk yang pertama, tentu saja, bagaimana penanggulangan bencana berdasarkan water quantity. Jadi menurut saya water quantity ini di mana dia ada eh, juga dengan fungsi mitigasi bencana. Oke, di sini saya mengambil bencana banjir rob, dengan studi kasus di Jakarta Utara. Mengutip dari LIPI, yang mana perlunya dibangun waterfront city di Jakarta Utara ini. Mengingat Jakarta ini juga kawasan rawan bencana, yakni dengan rinciannya apa? Yakni menciptakan danau besar dan permukiman yang ada di sekitarnya. Dengan daerah yang dihubungkan dengan transportasi terpadu. Lalu untuk di Jakarta Selatan sendiri diperbanyak ruang terbuka hijau sebagai daerah penyerapan. Dari yang saya tangkap di sini, apa namanya, dari danau ini juga sebagai kolam retentasi yang mana nanti menjadi antrian air ketika air itu tidak bisa keluar. Akhirnya nanti tidak meluap, namun bisa tertampung di kolam tersebut. Nah, eh, mungkin yang bisa saya pahami sekarang kurangnya tempat yang ada di apa namanya di Jakarta sendiri, karena emang sudah full, karena mungkin dari pemerintah sendiri punya cara untuk bagaimana perapian yang ada di pesisir. Mungkin itu. Lalu nomor 2, yakni cari studi kasus dengan menganalisis konflik yang terdapat di wilayah pesisir. Di sini kami mengambil dari jurnal yang dari IPB, yang dengan studi kasus di Banyuasin, Sumatera Selatan, yakni komunitas pesisir dan pulau kecil itu, dengan perubahan sosial budaya dan konflik pada masyarakat pesisir dan pulau kecil. Komunitas pesisir dan pulau kecil itu merupakan komunitas yang dinamis yang telah mengalami perubahan sosial cukup fundamental, baik secara struktur sosial, distribusional, vertikal maupun horizontal. Perubahan struktur sosial distribusional di vertikal ini ditandai dengan munculnya pelapisan sosial yang semakin rumit, baik di internal nelayan dalam suatu unit penangkapan, baik menggunakan kapal, lalu maupun di level komunitas nelayan. Dalam fenomena hal ini, bertambahnya lapisan sosial dan polarisasi komunitas desa akibat masuknya teknologi pertanian yang pada dasarnya juga terjadi pada komunitas nelayan. Jadi, baik di kalangan petani maupun nelayan-nelayan telah terjadi technological divide hingga technological inequality. Sementara itu, perubahan struktur sosial distribusional secara horizontal antara lain ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok nelayan berbasis jenis alat tangkap yang baru, yang lebih modern. Lalu selanjutnya, struktur sosial normatif maupun institusional seperti sasi juga dinamis dan mengalami perubahan yang cukup mendasar dari baik dari segi aturan maupun dari segi pemahaman. Jadi mungkin itu untuk permasalahan yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya yakni mengkritisi dari video yang kemarin telah kita tampilkan di kelas, yakni bagaimana sudut pandang kita sebagai PNI dan pemerintah saat itu untuk menangani kawasan Kabupaten Demak saat itu. Menurut saya, yakni inventory strategi adaptif. Strategi yang dapat berkaitan dengan upaya pencegahan bencana pesisir dapat diterapkan dengan tingkat kerentanan yang beragam dan skala apa yang berbeda. Strategi adaptasi bencana pesisir dapat dibedakan dari infrastruktur tunggal, skala situs pengembangan, hingga skala jangkauan pantai. Pada setiap skala akan terdapat banyak aktor yang terlibat, baik dari masyarakat, pemerintah kota, pusat, swasta, dan lain sebagainya. Setiap strategi memiliki biaya manfaat yang harus didefinisikan dengan jelas dan terbuka. Biaya yang diperhitungkan harus termasuk biaya pembangunan pemeliharaan infrastruktur, serta biaya yang tidak langsung untuk menjaga kualitas tanah itu dan lingkungan. Lalu untuk yang pertama ini ada dua, ada set dan ridge. Untuk yang ridge ini mungkin saya karena dataran Demak ini bukan dataran yang tinggi, jadi menurut saya kurang cocok. Jadi untuk yang strategi set ini yakni merupakan strategi untuk mencegah kerusakan pada bangunan dan isi bangunan dengan cara mencegah masuknya air banjir dengan cara membiarkan intrusi air, namun tetap terdapat aksi untuk meminimalisir kerusakan.
ketika strategisnya diterapkan, karakteristik dari suatu lingkungan atau ciri khas dari suatu lorong jalan dapat berubah tergantung bagaimana desain bangunan dan jalannya. Ranah publik dan kenyamanan pejalan kaki merupakan unsur yang diperhatikan ketika merencanakan strategi style. Baik di sini, untuk di sini ya ini apa namanya banjir yang besar terjadi di Demak. Dan menurut saya penanaman bakau ini juga sangat penting untuk secara berkala untuk daerah Demak sendiri untuk mencegah dari beberapa banjirop yang akhirnya bisa menahan air untuk masuk ke daratan. Mungkin itu saja saya. Uh, Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun salah, mungkin bisa disampaikan secara langsung. Mungkin itu saja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.